As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Siapakah yang belum kenal dengan Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha? Dia adalah ibu susu dari baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita mulia yang merawat Rasul sejak bayi hingga berusia 4 tahun. Inilah kisah hebatnya. Kala itu, kekeringan panjang melanda negeri Habasyah. Tanah pertanian mengering, menyebabkan gagal panen di mana-mana. Makanan semakin sulit didapat. Hewan ternak pun kekurangan rumput dan air untuk minum, yang mengakibatkan mereka semua menjadi kurus. Tak ada lagi daging dan susu. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan untuk bertahan adalah bekerja sebagai ibu susu. Sesuai adat istiadat, orang-orang kaya di Mekah akan mencarikan ibu susu untuk setiap anak mereka. Halimah pun memutuskan untuk menjadi ibu susu. Perjalanan dari Habasyah ke Mekah sangat panjang. Halimah berangkat bersama suami dan anak laki-lakinya yang masih bayi. Mereka mengendarai seekor unta dan keledai yang sudah tua. Kedua hewan ini tidak bisa berjalan cepat. Hal ini membuat Halimah tertinggal jauh dari rombongan. Di tengah perjalanan, putra Halimah menangis karena lapar. Namun sayangnya, air susu Halimah tidak cukup untuk membuatnya kenyang. Semoga saja aku bisa mendapatkan bayi orang kaya dan mendapatkan upah yang besar, supaya hidup kita tidak lagi susah. Doa Halimah. Halimah paling akhir tiba di Mekah. Semua wanita yang pergi bersamanya telah mendapatkan seorang anak asuh. Tinggal Halimah saja yang belum. Halimah percaya diri bahwa dirinya pasti berhasil. Syarat menjadi ibu asuh adalah mampu merawat dan mengajarkan bahasa Arab yang baik dan benar. Dan Halimah memenuhi semua syarat tersebut. Namun, keadaan tidak berjalan lancar untuk Halimah. Semua bayi dari keluarga kaya sudah mendapatkan ibu susu. Masih ada satu bayi jika kamu mau, tapi dia bukan dari keluarga kaya. Dia seorang anak yatim, kata salah satu penduduk Mekah. Kebanyakan orang tidak mau mengasuh bayi yatim ini. Mereka khawatir jika tidak mendapatkan bayaran. Namun, Halimah berbeda. Dia bersikukuh untuk merawat anak ini. Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh, kata Halimah kepada suaminya. Halimah pun pergi untuk menjemput bayi yatim itu. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil. Dia pun berjanji kepada Aminah, ibunda Muhammad kecil, untuk menjaga anaknya dengan baik serta mengajarkannya bahasa Arab yang baik. Keluarga Halimah membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan anak asuh. Karena itu, mereka pun terlambat pulang kembali ke Habasyah. Sekali lagi, mereka tertinggal dari rombongan. Saat sedang menunggu waktu keberangkatan, Halimah menyusui Muhammad kecil untuk pertama kalinya. Berkah seolah melimpah kepada keluarga Halimah. Saat sedang menyusui, air susunya tiba-tiba menjadi penuh. Muhammad kecil bisa meminum susu hingga kenyang. Bahkan, air susunya masih cukup untuk minum putranya hingga kenyang pula.
Tidak hanya itu, unta betina mereka yang sudah tua pun tiba-tiba menghasilkan susu. Padahal selama ini kantung susu untanya selalu kering. Tapi kali ini mereka mendapatkan banyak susu, cukup untuk diminum Halimah dan suaminya. Dalam perjalanan pulang, keajaiban masih terus terjadi. Bayi ini benar-benar membawa berkah buat keluarga kita. Lihatlah, keledai tua ini tiba-tiba saja berjalan dengan cepat, kata suami Halimah. Berkat itu, mereka bisa menyusul rombongan yang sudah berangkat lebih dahulu. Sejak saat itu, kehidupan keluarga Halimah penuh dengan berkah. Kambingnya selalu menghasilkan banyak susu. Bagaimana bisa kambingmu menghasilkan banyak susu? Sementara kambing-kambing lainnya hanya menghasilkan sedikit susu, tanya salah seorang tetangga. Ini adalah berkah dari Tuhan, jawab suami Halimah. Pada umumnya, anak asuh hanya dirawat hingga usia mereka 2 tahun. Setelah itu, akan dikembalikan lagi kepada keluarga masing-masing. Namun bagi Halimah, dia terlanjur sayang kepada Muhammad kecil. Dia pun meminta izin kepada Aminah, ibunda Muhammad, untuk merawatnya lebih lama lagi. Dan Aminah pun memberikan izin. Ketika usia Muhammad kecil 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh saudara-saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba saja, ada 2 orang laki-laki yang membelah dada Muhammad kecil, mengeluarkan hatinya, dan mencucinya menggunakan air zam-zam dalam bejana berwarna emas. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Muhammad kecil oleh para malaikat utusan Allah. Setelah peristiwa itu, Halimah pun mengembalikan Muhammad kecil kepada ibundanya. Dia khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk. Sejak saat itu, Muhammad pun tinggal dengan ibunda dan kakeknya. Setelah keduanya wafat, Muhammad kecil hidup bersama pamannya, Abu Tholib. Halimah sangat menyayangi anak asuhnya. Ketika dia mendengar kabar pernikahan Muhammad, dia pun datang untuk memberikan restu. Kala itu, dia sempat bertemu dengan Khadijah. Dan Khadijah tanpa ragu memberikan bekal untuk Halimah berupa berpuluh-puluh ekor kambing untuk dibawa pulang. Dan ketika Muhammad diangkat menjadi Rasul, Halimah pun langsung memeluk Islam bersama suami dan anak-anaknya. Dia tidak pernah meragukan sedikit pun kesaksian dan semua ucapan Rasulullah. Saat kaum muslimin di Mekah mengalami perlakuan kejam dari kaum Quraisy, Habasyah menjadi tempat tinggal yang aman. Namun, itu artinya mereka harus tinggal jauh dari Rasulullah. Apalagi ketika Rasul hijrah ke Madinah, jarak mereka pun bertambah jauh. Halimah pun memutuskan untuk hijrah ke Madinah demi bisa bertemu dengan Rasulullah. Halimah begitu gembira bisa bertemu lagi dengan anak asuhnya. Rasulullah pun sangat menghormati dan berbakti kepada Halimah. Pernah suatu ketika, Rasulullah membentangkan sorbannya untuk alas duduk Halimah. Rasul juga pernah menyambut Halimah sambil berkata, "Ibuku, ibuku." Inilah kisah Halimah, ibu susu Rasulullah. Beliau adalah salah satu wanita hebat yang berjuang bersama Rasulullah. Beliau wafat di Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi'.